Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil analisis masalah sosial dalam cerpen Yai karya Windy Sally Azhar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nana Rosdiana dengan NPM 2310631080128 dari kelas 3C Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengarang dari cerpen yang saya analisis, yaitu Windy Sally Azhar. Beliau adalah seorang penulis keturunan Melayu Bangka yang saat ini tinggal di Bali. Ia memiliki latar belakang pendidikan di jurusan sastra Inggris dan sekarang melanjutkan studinya di ilmu komunikasi. Cerpen dan esainya berfokus pada isu gender, lingkungan, serta kebahasaan yang telah terbit di berbagai media. Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota Kebun Kata, komunitas literasi yang ada di Bangka Belitung. Salah satu karyanya yaitu cerita pendek yang berjudul Yai, terbit pada 1 September 2024 di Kompas. Lalu, saya akan menjelaskan unsur intrinsik yang ada dalam cerpennya. Cerpen Yai karya Windy Sally Azhar ini mengisahkan tentang Salam, sang jagoan kampiun, dan bekerja sebagai penambang timah mencari anaknya yang hilang. Anak lelaki satu-satunya tersebut menghilang sejak pada maghrib, dan warga terakhir mendengar suara anaknya di kolong Camui, tempat Salam menambang timah. Tanpa pikir panjang, ia langsung menduga bahwa anaknya ini telah dimangsa oleh buaya keramat yang bernama Yai. Yai adalah buaya betina berukuran sangat besar dan menjadi penguasa muara Tumpun yang dianggap angker oleh warga desa. Salam yang diliputi rasa marah berusaha memburu dan membunuh Yai. Ditemani beberapa rekannya, ia melanggar tradisi turun-temurun keluarganya yang dahulu dikenal sebagai pawang buaya untuk tidak menubah sebagai bentuk penghormatan terhadap Yai, saudara dua alam mereka. Setelah Salam berhasil membunuh Yai, ia lalu membelah perut buaya itu di depan para warga untuk mencari sisa jenazah anaknya. Akan tetapi, perut Yai kosong tanpa ada tanda-tanda anaknya. Di tengah kekecewaannya, muncul Fatimah, istri Salam, sambil membawa jenazah anak mereka yang ternyata meninggal karena tertimpa tanah di tambang timah milik Salam sendiri. Unsur intrinsik yang pertama itu ada tema. Tema yang ada dalam cerpen Yai adalah tentang kehilangan. Tema tersebut dapat terlihat pada kutipan 1-3 yang ada di PowerPoint. Kutipan pertama menunjukkan tema kehilangan dalam cerpen Yai melalui tokoh Salam yang kehilangan anak tunggalnya. Lalu kutipan 2 menunjukkan amarah Salam yang memuncak karena ia menduga bahwa kalau anaknya telah dimangsa oleh Yai. Selanjutnya, pada kutipan ketiga menunjukkan bahwa keluarganya memiliki tradisi turun-temurun, yaitu tidak ikut menubah untuk menghormati Yai, saudara dua alam mereka. Akan tetapi, tradisi tersebut dilanggar oleh Salam karena perasaan marah atas kehilangan anak lelaki tunggalnya. Hal ini menggambarkan bahwa kehilangan tidak hanya terjadi pada aspek kehilangan anak, tetapi juga pada tradisi yang telah ada. Lalu, unsur intrinsik yang kedua ada plot. Plot atau alur yang terdapat dalam cerita pendek Yai adalah plot lurus atau progresif dengan bentuk plot A, B, C, D, E. Ceritanya dimulai dengan pengenalan tokoh Salam dan tokoh Yai, selanjutnya mulai muncul konflik saat anak Salam menghilang, hingga mencapai puncaknya saat Salam memburu Yai. Akhirnya alur selesai ketika Fatimah, istri Salam, datang membawa jenazah anak mereka. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Pada cerpen ini terdapat 4 tokoh. Yang pertama itu ada tokoh Salam. Salam adalah tokoh utama dalam cerpen ini. Salam diceritakan sebagai penambang timah ilegal yang memiliki sifat serakah, egois, dan pemberani. Meskipun begitu, ia tetap seorang ayah yang memiliki rasa sayang terhadap anaknya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 1-3 di PowerPoint. Lalu, tokoh yang kedua yaitu Yai. Yai adalah sosok buaya betina yang dihormati dan dianggap keramat oleh warga desa. Meskipun Yai adalah hewan dan tidak dapat bertindak seperti manusia, tetapi keberadaannya sangat penting karena dia salah satu yang menjadi pemicu konflik dalam cerita ini. Lalu, tokoh yang ketiga yaitu Fatimah. Fatimah
adalah istri Salam yang memiliki sifat sabar, penuh kasih, dan rasional. Sifatnya ini dapat terlihat dalam kutipan di PowerPoint. Kutipan tersebut menunjukkan Fatimah yang dengan sabar mencari anaknya yang hilang. Ia bisa berpikir lebih rasional dan memilih mencari anaknya di tengah malam, menyusuri hutan tempat anaknya sering bermain. Sikap Fatimah menunjukkan cinta dan ketulusan seorang ibu yang rela berkorban. Lalu, tokoh yang terakhir yaitu warga desa. Warga desa dalam cerpen ini adalah karakter pendukung. Mereka sangat terikat dengan mitos dan kepercayaan tradisional, sehingga kehadiran Nyai menjadi pusat perhatian mereka. Lalu, unsur intrinsik yang keempat yaitu latar. Latar terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan sosial. Yang pertama, latar tempat. Tempat yang ada di cerpen ini ada 3, yaitu yang pertama yaitu sungai, tempat yang paling awal muncul di cerita. Lalu yang kedua yaitu Muara Tumpun, tempat yang dianggap seram oleh warga desa. Dan yang terakhir, tempat balai dusun, tempat Nyai disimpan dan dipertontonkan. Lalu latar yang kedua yaitu latar waktu. Dalam cerpen ini terdapat 2 waktu, yaitu waktu malam hari dan pagi hari. Lalu yang terakhir yaitu latar sosial budaya. Latar sosial budaya dalam cerpen Nyai karya Windy Adjar ini menonjolkan kehidupan warga desa yang masih terikat dengan tradisi. Warga desa pada cerpen ini mengkeramatkan sosok buaya betina bernama Yai. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita pendek Yai adalah persona ketiga dia. Pada cerpen ini, narator berada di luar cerita dengan menjelaskan segala sesuatu yang dialami oleh tokoh dengan kata ganti dia. Melalui sudut pandang ini, narator dapat secara jelas menceritakan apa yang dirasakan, dilihat, dan didengar oleh setiap tokoh. Seperti pada kutipan yang ada di PowerPoint. Lalu, unsur intrinsik yang keenam yaitu bahasa. Dalam cerpen ini menggunakan beberapa majas. Yang pertama yaitu majas metafora. Dari kutipan yang ada di layar menunjukkan adanya majas metafora yang digunakan dalam cerpen Nyai. Kalimat bulan sepenuhnya mati memetaforakan kegelapan malam untuk menjelaskan suasana cerita yang mencekam dan gelap tanpa diterangi cahaya bulan. Lalu selanjutnya ada majas personifikasi. Dan dari kutipan yang ada di PowerPoint, terdapat kalimat matahari bertengger di ufuk timur. Pada kalimat tersebut menggunakan majas personifikasi dengan menggambarkan matahari yang dapat bertengger seperti ayam. Lalu unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerpen ini adalah mengingatkan kita untuk jangan serakah dan selalu mengendalikan emosi. Keserakahan Salam yang ditunjukkan pada cerpen ini, yaitu sebagai penambang ilegal, menuntunnya pada tragedi yang ironi. Hal itu dapat dilihat pada kutipan di layar. Nah, kutipan tersebut menunjukkan anak lelaki yang selama ini dicari oleh Salam dengan penuh amarah dan dendam terhadapnya. Yai ternyata tidak hilang karena buaya keramat tersebut, melainkan akibat kelalaian dan keserakahannya sendiri dalam menjaga keselamatan di lokasi tambangnya. Selanjutnya, penjelasan masalah sosial dalam cerpen Nyai karya Windy Adjar. Yang pertama, itu ada aspek sosial. Aspek sosial yang menonjol dalam cerpen Nyai adalah kesenjangan sosial ekonomi yang mempengaruhi perilaku tokoh. Tokoh utama dalam cerpen ini digambarkan sebagai penambang timah ilegal. Di PowerPoint terdapat kutipan yang menunjukkan hal tersebut. Nah, tindakan Salam pada kutipan tersebut merupakan gambaran bagaimana tekanan ekonomi mendorong ia untuk melakukan pelanggaran hukum dan mengorbankan nilai-nilai moral. Akan tetapi yang dilakukan oleh Salam, yaitu penambangan ilegal, merupakan kegiatan yang salah dan dapat mengancam keseimbangan alam. Lalu, masalah sosial yang kedua, yaitu ada dalam aspek adat istiadat. Aspek adat istiadat yang ada di cerita ini adalah kepercayaan warga desa terhadap Nyai, buaya betina yang dianggap keramat oleh mereka. Selain itu, terdapat tradisi turun-temurun dari keluarga Salam yang menitah keturunannya untuk tidak menubah. Akan tetapi, tokoh utama yaitu Salam malah melanggar tradisi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada kutipan yang ada di layar. Nah, tindakan Salam dalam
kutipan tersebut menggambarkan konflik antara kehidupan masa sekarang dengan tradisi lama. Hal ini menggambarkan adat istiadat yang mulai hilang karena tergeser oleh pengaruh kehidupan. Masalah ini tidak hanya merusak hubungan manusia dengan alam, tetapi juga menimbulkan ketidakseimbangan sosial di masyarakat. Selanjutnya, masalah sosial yang ketiga, yaitu ada dalam aspek moral. Pada cerpen Nyai, ditemukan masalah pada aspek moral tokoh utama, yaitu tokoh Salam yang bersifat serakah. Keserakahan Salam ini dapat dilihat dari tindakannya yang melakukan eksploitasi tambang timah secara ilegal, meskipun ia tahu akan resikonya. Di layar terdapat kutipan 1 dan 2 yang menggambarkan hal tersebut. Nah, dari kutipan pertama, kita dapat mengetahui bahwa Salam mengetahui kalau aktivitas tambang yang ia lakukan itu salah dan melanggar hukum. Akan tetapi, pada kutipan kedua, Salam tetap mengorbankan prinsip dan nilai-nilai moral demi mendapatkan keuntungan materi untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ia menggunakan cara-cara tidak etis untuk mencapai tujuannya, termasuk melanggar aturan hukum. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.